Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing pendidikan Pancasila serta teman-teman kami yang berbahagia. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Utibul Ilma Kusuma dengan absen 024 sebagai moderator dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi tentang etika sebagai filsafat moral. Saya akan mempresentasikan anggota dari kelompok kami. Pemateri yang pertama, Yunita Sifaul Kolbi dengan absen 026 dan Irma Hikmatul Islami dengan absen 029. Pemateri yang kedua, Iza Umi Apipah dengan absen 009. Pemateri yang ketiga, M. Imam Abdul Latif Majid dengan absen 012. Materi yang keempat, Muhammad Maulana Zakaria dengan absen 036 dan pemateri yang terakhir Utibul Ilma Kusuma dengan absen 024. Dengan begini saya lanjutkan kepada para pemateri untuk membagikan materi-materinya. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara-cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Pemahaman tentang nilai yaitu 1. Suatu keyakinan, yang kedua berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Dari bahasa Latin, moralitas adalah istilah manusia menyebut manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang tidak memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Dari bahasa Yunani, etika berarti timbul dari kebiasaan adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian norma. Etika memiliki sudut pandang normatif, maksudnya etika melihat dari sudut pandang baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, maksudnya etika melihat dari sudut pandang baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu nilai benar atau salah. Jika norma dipahami sebagai standar perilaku manusia yang dapat dijadikan alat untuk menghakimi suatu perilaku manusia, maka dalam realitas kehidupan sehari-hari terdapat paling tidak 5 norma, yaitu norma agama, norma hukum, norma moral atau susila, norma kebiasaan, dan norma kesopanan. 2. Etika sebagai filsafat moral. Etika merupakan yang berbicara nilai etika dan normal etika, membicarakan perilaku manusia dalam hidupnya sebagai cabang filsafat. Etika sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat nilai etika. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Pertama, etika deskriptif, yang menekankan pada kajian ajaran moral berlaku, membicarakan masalah baik buruk tindakan manusia dalam hidup. Yang kedua, etika normatif, suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta. Tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu. Cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggali etika sebagai 1.
ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral. 2. Kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ada 4 teori-teori etika. Yang pertama, teori moralitas sosial. Yang kedua, teori kepribadian mulia. Yang ketiga, teori teologi. Dan yang keempat adalah teori deontologi. 4. Pengertian sistem etika dan sistem etika Pancasila. 1. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. 2. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5. Etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Berdasarkan Pancasila, nilai-nilai etika yang dapat kita temukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk tatanan sebagai berikut. Tatanan bermasyarakat, tatanan bernegara, tatanan luar negeri, tatanan pemerintah daerah, tatanan hidup beragama, tatanan bela negara, tatanan pendidikan, tatanan berserikat, tatanan hukum, dan tatanan kesejahteraan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Dan apabila ada kesalahan dalam berkata, memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.